Maleakhi pasal 2, hari Minggu, tanggal 22 Maret 2026. Murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Jadi di Maleakhi pasal yang kedua ini, Tuhan berbicara kepada para imam. Di ayat 1, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Para imam di sini dikatakan jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku. Jadi ini di firman Tuhan selalu ada kata jika dan maka. Ya, jika maka. Nah, di ayat 2 jika kamu tidak mendengarkan, jadi ada dua possibility, jika mendengarkan atau tidak mendengarkan. Jika menghormati, memberi perhatian atau tidak memberi perhatian untuk menghormati. Nah, ini di ayat 2, jika kamu tidak mendengarkan. Kalau para imam tidak mendengarkan, tidak memberi perhatian untuk menghormati nama Tuhan, maka ada akibat dari sesuatu yang dilakukan. Jadi inilah keadilan Tuhan. Tuhan itu adil, Tuhan itu penuh kasih, tetapi ada keadilannya. Dia sampaikan rambu-rambunya kepada kita, dia ajarin kita seperti lampu merah ya. Ada rambu-rambu di jalan, ada lampu merah, artinya itu diberitahu. Jika kamu dengar-dengaran dan taat saat ada lampu merah, stop, maka kita nggak akan ditahan polisi. Tetapi saat ada lampu merah dan kita tetap jalan aja, akan ada konsekuensi. Nah, seperti ini yang Tuhan ajarkan dan kali ini tertuju kepada para imam. Nah, para imam dalam hal ini bisa orang tua, bisa pemimpin atau bos di kantor, orang-orang yang Tuhan kasih kepercayaan untuk memimpin. Nah, dalam hal ini yang kita baca adalah para imam yang adalah keturunan Lewi, suku Lewi ya, keturunan dimulai dari Harun, terus kepada anak-anak Harun, turun kepada keturunan berikutnya. Mereka lah yang dipercaya menjadi imam-imam dan ada tugas-tugas khusus yang Tuhan berikan. Nah, mereka tidak hanya menyampaikan firman, tetapi Tuhan mau mengajarkan supaya mendengar baik-baik juga dan melakukan. Itu yang diberitahu tadi tentang mendengarkan, memberi perhatian untuk menghormati nama Tuhan. Karena firman Tuhan diberitahukan kepada para imam dan nantinya mereka yang diberi pengertian dan nantinya menghidupi terlebih dahulu. Kalau didengarkan baik-baik, diberi perhatian, mereka akan menghormati dan melakukan. Kalau Tuhan sampaikan ampuni, tetapi imam sendiri yang mengajarkan untuk mengampuni nggak lakukan, bagaimana umat di bawahnya akan melakukan? Umat akan bilang, imam sendiri nggak mengampunin, mau ngajarin ampunin, baru mereka sendiri nggak lakukan. Firman nggak akan dihidupi, firman nggak akan dilakukan oleh orang lain. Tetapi saat imam terlebih dahulu memberikan keteladanan, memberikan contoh setelah mendapat firman dari Tuhan, itu akan ada dampak yang besar, akan dihidupi oleh orang lain. Ada api yang bisa dijalarkan kepada orang lain saat imam menghidupi terlebih dahulu firman Tuhan. Kalau mengajarkan kepada anak, jangan merokok, tetapi papa atau mama sendiri ngepul-ngepulin rokok, nggak akan ada efek karena anak melihat sendiri papa dan mama rokok, kenapa mau ngajarin saya? Atau suka bohong-bohong, mau ngajarin anak jangan bohong, dengar sendiri mama di telepon bohong-bohong sama orang, sama temannya, atau papa bohong. Jadi kita yang harus terlebih dahulu memberikan keteladanan, dan untuk bisa melakukan itu hanya kuasa Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk diperbaharui dari hari ke hari. Karena natur manusia ada di dalam itu bohongnya, ada di dalam sombongnya, ada di dalam mau melakukan semua yang dia mau sendiri, suka marah-marah, ngajarin anak jangan marah-marah.
Ngajarin anak jangan cerewet, jangan teriak-teriak, tapi dia sendiri. Nah, untuk kita bisa diubahkan hanya saat kita berserah penuh kepada Tuhan melalui firman-Nya ngajarin kita, dan kita berserah, Tuhan aku mau menghidupi perintah-Mu. Selama ini aku mau sekali untuk gak bohong, tapi kok aku bohong lagi. Selama ini aku mau gak cerewet, tapi kok masih cerewet, suka marah-marahin, suka cari yang negatif kepada orang lain, di diri orang lain. Nah, seperti Paulus kan bilang, aku nggak mau lakukan ini, tapi kok malah aku lakukan. Karena melakukan dengan kehendak sendiri, melakukan dengan kekuatan sendiri. Tapi tak saat kita mulai berkata, Tuhan, aku serahkan semua pikiranku, aku tawan semua pikiranku, perasaanku, kehendakku, aku taklukkan di bawah pikiran-Mu, di bawah kehendak-Mu, di bawah perasaanmu. Tuhan akan mampukan kita, Elohim yang akan memampukan kita, yang dari dulu kita rindu sekali gak jadi pembohong, gak jadi perokok, gak jadi sombong semua. Elohim yang akan tolong kita, Tuhan yang akan menolong kita untuk diperbaharui di dalam kasih-Nya. Karena kekuatan sendiri, kita mungkin bisa menang 1, 2, 3 kali, 3 bulan. Kan kita lihat kadang orang merokok, stop beberapa lama, kembali lagi. Orang yang cerewet kembali lagi, pemarah kembali lagi karena melakukan dengan kekuatan sendiri. Tapi saat kita benar-benar berserah, Elohim, Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Karena saat kita terima dia ada di dalam kita. Kita terima Yesus, kita mengakui dan percaya bahwa dia satu-satunya juru selamat kita yang menuntun sepanjang kehidupan kita, yang menjadi juru selamat kita. Kita percaya bahwa dia sudah mati untuk kita dan sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dialah yang bekerja di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus-Nya yang diam di dalam kita saat kita terima Yesus. Nah, yang kita nggak mampu lakukan sebelumnya, yang kita sudah usahakan dengan segala macam cara, kok nggak berubah-berubah juga diri saya ini. Karena kita ngandalin kekuatan sendiri. Kita tahu teorinya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Tapi karena dari waktu ke waktu kita belum menyerahkan sepenuhnya kepada dia. Kita masih pakai pikiran kita sendiri, kita pakai kehendak kita sendiri, perasaan kita sendiri, makanya kita jatuh lagi dan jatuh lagi. Nah, saya percaya dengan firman Tuhan yang mengasihi kita dan sangat rindu mengubahkan kita dalam kasih-Nya, supaya semua kerinduannya terjadi dalam hidup kita. Dia rindu supaya kita mempunyai hidup dalam kelimpahan, limpah sukacita, limpah damai sejahtera, limpah kemerdekaan. Itu kerinduan Tuhan. Tapi begitu banyaknya kita belum berlimpah karena kita masih sibuk dengan pikiran sendiri, perasaan sendiri, kehendak sendiri. Karena itu kita terus-menerus mulai perkatakan supaya itu telinga kita dengar, iman kita dibangkitkan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan kita deklarasikan, kita perkatakan supaya telinga kita dengar, saya memiliki pikiran Kristus. Aku tawan segala pikiranku, perasaanku, kehendakku, dan aku taklukkan kepada Kristus. Dan itu yang terus-menerus akan menolong kita untuk diubahkan. Setiap kali pikiranku sendiri datang, pikiran Kristus datang menggantikannya. Pikiran Kristus yang akan terus mengubahkan kita, supaya nantinya di sini tidak mendapatkan yang Tuhan bilang kepada para imam, aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Saat kita mau mengikuti pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus, malah kutuk jadi berkat. Semua kutuk-kutuk diubahkan menjadi berkat. Dan kita yang akan melihat bagaimana Tuhan yang kerjakan, bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Yang kita lakukan hanya menghidupi karena Yesus sudah ada di dalam kita. Taat aja yang Tuhan perintahkan. Jangan bilang susah sekali. Aduh gak bisa, saya kan sudah dari sononya gini. Jadi yang sudah dari sononya gini, bilang gini, hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau Engkau ubahkan hari ini. Lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Aku mau, cuman manut aja, taat aja kepada apa yang Tuhan perintahkan. Ayat 3, sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Tuhan sampai nulis gini untuk para imam, menyatakan ini firman Tuhan ya,
mengatakan seperti ini, akan dipatahkan lengannya, akan melemparkan kotoran ke mukamu. Yaitu apa? Kotoran korban dari hari-hari rayamu. Dengan semua kesibukan-kesibukan merasa udah lakukan untuk Tuhan, kiri kanan bikin sesuatu, Tuhan bilang aku patahkan lenganmu. Kalau lengan sudah patah, nggak bisa masak, nggak bisa bikin apa-apa, malah eh, nggak bisa mandi. Banyak hal yang kita nggak bisa lakukan kalau lengan sudah patah. Karena dengan lengan kita bisa melakukan banyak hal, dan di sini dikatakan akan melemparkan kotoran ke mukamu. Kotoran apa? Kotoran korban dari hari-hari rayamu. Banyaknya hari raya merasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, padahal bukan itu yang Tuhan mau. Terlebih dahulu di ayat 2, dengarkan, beri perhatian untuk menghormati nama Tuhan. Bukan pikiran kita sendiri, oh iya ini hari raya saya harus begini, begini, dan begini. Intinya mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, memberi perhatian, didengar dan diberi perhatian supaya kita bisa menghormati Tuhan, menghormati apa yang Dia kehendaki, bukan pikiran kita sendiri, kehendak kita sendiri, supaya kotoran gak dilemparkan ke muka kita dan supaya orang tidak menyeret kita ke kotoran itu. Saat kita mengandalkan Tuhan, mempercayai Dia akan membawa kita kepada hal-hal yang berbau harum, yang wangi, karena Tuhan itu, yang dari Tuhan itu semuanya baik. Ayat 4, maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Nah, perjanjiannya Lewi yang diberi kepercayaan untuk itu, dan kalau Tuhan kasih kepercayaan, terima, dengar, beri perhatian, dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Ayat 5, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Nah, jadi ini yang Tuhan kalau mau sampaikan, bahwa saat perintah disampaikan, ada perjanjian Tuhan dengan Lewi yang dipegang, perjanjian Tuhan dengan para imam ini dari suku Lewi. Kalau tetap dipegang ini firman Tuhan, maka yang di sini dikatakan perjanjianku dengan dia pada satu pihak adalah kehidupan dan sejahtera. Kalau mengikuti dan menghormati perjanjian dengan Tuhan yang sudah disampaikan kepada suku Lewi sebagai imam, dan hari ini kepada kita yang Tuhan bawa dalam hidup kita sebagai imam dimanapun Tuhan tempatkan, apakah di pekerjaan, di pelayanan, di dalam rumah, untuk menjadi otoritas buat anak-anak kita dalam hal ini, untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan, khususnya melalui teladan kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa kehidupan dan sejahtera itu diberikan kepada kita saat kita mau taat dan mengikuti perintahnya. Pada pihak lain ada ketakutan, dan ketakutan ini adalah takut dan gentar terhadap namanya. Saat kita takut kepada dia, kita nggak akan lakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. Saat kita menghormati orang tua kita di bumi, orang tua kita bilang jangan pergi main hujan, kita akan bilang oh iya ini pasti untuk kebaikanku. Saat orang tua kita bilang tidur siang, tapi banyak anak-anak gak mau tidur siang, gak dengar-dengaran karena lebih suka main-main. Nah, seperti ini Tuhan mau bilang bahwa saat kita takut dan gentar terhadap namanya, nah ada janji-janji berkat mengalir dalam kehidupan. Berkat bukan artinya selalu mulus-mulus jalan kita. Sekalipun ada ujian-ujian kita lewati, Tuhan kasih kekuatan di sana. Tuhan memberikan pengertian-pengertian untuk tidak menyerah menghadapi ujian kehidupan. Itulah berkat. Nah, kadang kita salah ngerti tentang berkat. Kita pikir berkat itu hanya yang baik-baik aja, tidak ada masalah dalam hidup, semua lancar di pekerjaan, di keluarga, di pelayanan. Tapi berkat itu adalah di saat kita nggak bisa hadapin, Tuhan kasih kekuatan di sana.
Tuhan datang bilang, aku bersamamu nak, jangan takut. Aku ada memegang tanganmu, supaya yang kita takutin untuk hadapi di dalam kehidupan, kita menjadi berani karena Dia yang menolong kita. Ayat yang ke-6, pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Saat kita menghidupi pengajaran yang benar, tidak ada kecurangan pada bibir kita, ini untuk imam-imam yang Tuhan sampaikan, maka dalam damai sejahtera dan kejujuran mengikuti Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan sampaikan. Nggak bilang, aduh Tuhan berat sekali yang Tuhan suruh saya nih, lebih bagus aku bikin yang ringan-ringan aja deh Tuhan, yang tetanggaku itu Tuhan kok kasih ringan, saya kok berat sekali Tuhan. Dalam damai sejahtera kita akan menghidupi apa yang Tuhan izinkan musim kehidupan kita lewati dalam kejujuran. Ini jujur, Tuhan sangat pentingkan orang yang berkata jujur. Saat kita jujur, di sana akan ada sukacita. Saat kejujuran keluar dari mulut kita. Tetapi kalau kita bohong-bohong, kita mungkin terlambat baru bikin alasan yang tidak benar. Ya, kalau ke kantor misalnya tiba terlambat, oh iya tadi karena ada bus besar di depanku jadi saya nggak bisa lewatin ya. Memang ada bis besar tapi kita yang nggak perhatikan waktu terlebih dahulu untuk jalan lebih cepat mengantisipasi apa yang datang. Jadi kejujuran itu saat kita hidup dengan jujur, ini akan memberi dampak nantinya kepada banyak orang. Ditulis di ayat 6 ini, banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Saat kita terus hidup dengan kejujuran, kita terus hidup mendengarkan, memperhatikan perintah Tuhan dan kita praktekkan dalam hidup kita. Di situ akan ada banyak orang yang dibuat berbalik daripada kesalahan. Dan di sanalah Tuhan pakai hidup kita menjadi berkat. Karena orang lain melihat bahwa ini sudah diperlakukan tidak adil, tetap mengasihi, tetap mengampuni. Nah, ini akan menolong orang lain juga untuk melihat melalui kehidupan kita. Enggak cuma 1-2 minggu kita lakukannya, orang akan lihat dari waktu ke waktu bagaimana kesetiaan kita mengikuti perintah Tuhan. Dan dari hal seperti itulah yang banyak sekali orang yang mungkin sebelumnya juga suka tidak jujur, tidak mau mengampuni, akan tersentuh hatinya untuk melihat bahwa ya Tuhan sanggup ubahkan dia, ubahkan imam ini, saya juga bisa diubahkan. Dan ini perintah Tuhan kepada para imam untuk memberi dulu keteladanan, supaya melalui keteladanan yang mereka hidupi, akan banyak orang yang melihat keteladanan menghidupi firman dan berbalik daripada kesalahannya. Kita lihat contoh kehidupan Paulus. Bagaimana Paulus berdiri dengan teguh, dengan kejujuran, dengan keberanian untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Mau ditangkap pun, mau dipenjarakan pun, mau di apapun yang kita baca di Kisah Para Rasul semuanya, dia tetap teguh dan membuat banyak sekali orang yang mendengarkan pengajarannya menjadi berbalik dan percaya kepada Yesus. Ayat 7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Bibir seorang imam perlu memelihara pengetahuan dan pengetahuan yang benar, maksudnya pengetahuan daripada Tuhan. Dan di sana orang-orang akan mencari pengajaran dari mulutnya. Saat kita menghidupi kehidupan yang Tuhan perintahkan, orang-orang akan mendengar apa yang kita bagikan. Tetapi saat kita sendiri nggak hidupi, orang akan bilang cuman teori doang, teori doang, tetapi nggak menghidupi. Nah, jadi kita perlu menghidupi apa yang Tuhan ajarkan terlebih dahulu, sehingga nantinya dari bibir yang keluar pengetahuan, pengertian, iman, di sanalah orang juga akan mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan semesta alam, utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan.
tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Jadi ada yang imam yang dari mulutnya keluar kebenaran karena dia menghidupi, dan banyak orang akan berbalik dari kesalahannya. Tetapi ada juga bibir yang membuat orang malah tergelincir dengan pengajarannya. Nah, hati-hati dalam hal ini. Makanya kunci dari semua adalah bersandar kepada apa yang Tuhan sampaikan, bukan dari pengertian sendiri. Nah, ada orang-orang yang tergelincir karena mempercaya, iya teman sesama gereja, tak cari masukan-masukan di sana, dan ternyata yang keluar malah membuat tergelincir. Ada yang bermasalah dengan pasangan dan berbagi, iya kan saya lihat ini teman gerejaku rajin sekali ke gereja. Dan ternyata dia minta pendapat ke sana. Temannya bilang, ya kalau udah gak cocok, gak apa-apa deh. Nggak cocok kan, dicariinlah lagi ayat-ayat Alkitab yang bisa mencocokkan. Contohnya apalagi yang di Matius ya, yang bilang kecuali karena zina. Banyak sekali orang yang mengambil kata itu kecuali karena zina untuk membenarkan diri masuk di dalam perceraian. Nah, gali lebih dalam apa maksud Tuhan Yesus. Tuhan selalu menyampaikan bahwa apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, jangan sampai ada pembenaran diri di sana. Dan ini jangan sampai membuat orang tergelincir. Orang datang berbagi, tolong doakan ya supaya proses perceraian saya cepat-cepat bisa beres. Nah, ini sepertinya kudus mau mendoakan, tetapi tahu apa yang dia mau minta untuk doakan. Minta perceraiannya cepat berjalan dengan lebih lancar. Nah, di sini hati-hati, jangan orang malah membuat orang menyimpang dari jalan dan tergelincir dengan apa yang diajarkan. Dan di sini Tuhan berkata, aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Jadi kalau mengajarkan hal yang tidak seperti yang Tuhan mau, Tuhan yang ambil bagian untuk mengajari orang-orang yang mengajarkan tidak sesuai dengan kebenarannya. Yang berikut, Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang-orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Jadi maksudnya sudah memberi persembahan kepada Tuhan, tetapi kehidupan sehari-harinya gak mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Cari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan mohon Roh Kudus memberi kekuatan untuk menghidupinya. Karena kebenaran firman untuk dihidupi itu gak mudah untuk daging, gak mudah untuk kehendak kita sendiri, atau apapun yang berkenan kepada Tuhan pasti berlawanan dengan daging dan keenakan diri sendiri. Tapi saat kita mau rendah hati, mau benar-benar berserah kepada Tuhan, Tuhan ini aku mau menghidupi apa yang Engkau katakan, enggak akan ada lagi pembenaran diri kita, enggak akan ada lagi alasan-alasan yang membuat kita membenarkan diri. Dan ini yang Tuhan mau sampaikan kepada Israel. Bahkan di sini Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian itu. Jadi makanya dari awal-awal untuk terus melihat dari awal, oh ya nggak apa-apa mau nikah sama seseorang, misalnya juga dari kepercayaan yang berbeda, ya nanti saya bisa malah membawa dia kepada Tuhan, kan biasa dipakai alasan seperti itu. Orang yang sudah seiman pun sudah sama-sama percaya, di dalamnya banyak yang nantinya perjuangan, apalagi yang belum sama-sama dimulai dengan percaya kepada Kristus. Bisa sekali ya, bukan artinya nggak bisa, tetapi perjuangannya pasti banyak sekali dibanding orang-orang yang sudah dari awal masuk di dalam pernikahan, sudah sehati sepikir di dalam pengenalan akan Tuhan. Sedang itu pun masih ada terus pengerjaan yang dilakukan. Ayat yang ke-13, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya
dari tanganmu. Jadi ternyata bisa Tuhan tidak berkenan kepada persembahan. Sekalipun nangis-nangis mau memberi persembahan, tapi Tuhan tidak terima. Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan yang punya seluruh dunia. Tuhan yang punya seisi yang ada di dalamnya. Tetapi ya kalau kita bisa memberikan sebagian daripada apa yang Tuhan percayakan pada kita, tetapi memberi dengan hidup terlebih dahulu sesuai dengan apa yang Dia mau. Kita bisa memberikan seluruh harta kita, tetapi kehidupan kita, harta yang kita dapat itu dari korupsi, dari bohongin orang, dari mencuri harta orang lain. Tuhan gak butuh yang seperti itu. Tuhan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Sudah berjanji bersama-sama di mana? Di hadapan Tuhan. Aku sudah berjanji di depan Tuhan, inilah teman sekutuku. Jadi ini dikatakan istri bisa juga kepada suami, pasangan suami atau istri. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi kita dikatakan jagalah. Jadi jagalah dirimu. Masing-masing kita yang harus jaga diri. Jangan kita sibuk bilang sama pasangan kita tapi kita sendiri gak jaga diri. Kita jaga diri dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bisa juga masuk ini kepada suami dari masa mudanya. Jadi bukan cuma kepada istri tapi kepada suami juga. Ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Tuhan yang sampaikan sendiri ini melalui Maleaki, aku membenci perceraian. Dia sampaikan kepada imam supaya imam ini menghidupi terlebih dahulu. Tuhan benci perceraian, kalau dibenci bisa juga aku tidak suka. Itu suka lebih degree yang lebih ringan sedikit ya. Kalau Tuhan bilang aku tidak suka, tapi Tuhan bilang aku benci perceraian. Sangat-sangat tidak suka di sini. Aku membenci perceraian. Tuhan sampaikan kepada imam supaya imam mendengar perintah itu, memperhatikan dan menghormati apa yang Tuhan mau. Supaya mereka pun para imam menghidupi yang seperti itu. Kalau kita lihat di pengajaran Paulus selanjutnya di Perjanjian Baru, bagaimana memilih orang-orang yang melayani nantinya, suami yang punya satu istri, yang seperti itu ya, pengajaran-pengajaran supaya betul-betul menghidupi dulu dan memberi keteladanan nantinya kepada umat yang lain. Nah, jadi setelah para imam menghidupi itu, mereka bisa membagikan kepada jemaat bagaimana hidup di dalam pernikahan, hidup kudus, hidup melakukan perintah Tuhan. Nah, firman Tuhan Allah Israel, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kita yang diminta menjaga diri kita sendiri. Kita jaga supaya kita tidak berkhianat, supaya kita tetap setia kepada pasangan dari masa muda kita. Nah, bagaimana kalau pasangan kita yang tidak setia di sana, pasangan kita yang berkhianat? Nah, bagaimana bagian kita untuk tetap setia, pegang janji Tuhan, karena saat kita berpegang kepada Tuhan, Dia yang datang menjadi penolong kita. Tuhan Allah ada di antara kita, Tuhan Allah ada di dalam perkawinan kita, Dia yang menjadi pahlawan yang memberi kemenangan. Bagaimana supaya Tuhan menjadi pahlawan yang memberi kemenangan melalui kita yang tetap menghormati, tetap menghargai perkawinan kita, sekalipun ada pengkhianatan yang terjadi. Kita berpegang kepada perintah Tuhan. Tuhan membenci perceraian. Kalau saya bisa menjaga diriku, jagalah dirimu. Dari kita, pasangan melakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, kita yang menghidupi apa yang Tuhan sampaikan, Dia ajarkan kepada kita. Kita lihat janji Tuhan di 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2 tentang pernikahan di sini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya.
jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ini perintah yang Tuhan sampaikan melalui Petrus di sini, supaya istri-istri tunduk kepada suami. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, kalau seperti tadi berkhianat, tidak memberi nafkah kepada istri, atau suka bohong, apalah semua yang tidak taat, peminum, perokok, atau apa semua yang tidak membuat hati istri senang. Firman Tuhan di sini, tunduklah kepada suamimu. Tunduk tidak artinya juga ayo ikut-ikutan kalau dia bilang ayo kita rokok sama-sama atau kita pergi dugem sama-sama. Bukan tunduk di seperti itu. Tunduk kepada hal-hal yang bagiannya sebagai suami, tetap menghargai dia sekalipun tidak taat kepada firman. Tuhan yang akan menjadi penolong, menjadi pahlawan di antara kita yang memberi kemenangan. Kalau istrinya tanpa perkataan di situ, dia melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istrinya. Istrinya nggak bikin yang sama. Dia pergi berkhianat, istrinya nggak bilang tak balas deh kamu. Kamu pergi berkhianat, kamu kira aku nggak bisa juga berkhianat. Aku bisa juga, ada yang suka saya. Atau ini sebaliknya, untuk suami juga seperti ini. Tidak saling membalas, tetapi hidup saleh dan hidup murni menghidupi kebenaran firman Tuhan. Nah, pasti Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan yang ada di antara kita itu yang akan menjadi pahlawan yang memberikan kemenangan untuk firman-Nya hidup dan berkuasa bagi orang-orang yang mau menghidupinya, dan nama Tuhan dimuliakan. Yang orang bilang gak mungkin lah, impossible, gak mungkin lagi dipersatukan, sudah seperti ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya saat kita mau hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Tuhan datang untuk menghukum. Ayat 17, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Jadi ini dikatakan di ayat 17, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Nah, perkataan-perkataan, kebohongan-kebohongan, janji-janji palsu, perkataan-perkataan yang terus membenarkan diri. Ini juga ya, ini menyusahi Tuhan ternyata. Tapi umat berkata, imam berkata, dengan cara bagaimana kami menyusahi Tuhan? Nah, di sini dikatakan dengan cara kamu menyangka. Cara kita saat kita menyangka orang yang berbuat jahat, kita pikir baik di mata Tuhan. Kelihatannya iya dia baik, enggak semua yang baik itu benar. Tidak semua yang baik itu benar. Yang benar itu pasti baik. Jadi kita perlu melihat mungkin oh iya dia baik sekali, dia mempersembahkan banyak sekali hartanya kepada Tuhan, itu baik. Tapi apakah itu benar di mata Tuhan? Hartanya yang seperti tadi, harta yang didapat karena mencuri, harta yang didapat karena korupsi, harta yang didapat dengan membungakan uang berlimpah-limpah, membungakan kepada orang yang menderita, dan bunganya masuk semua 100% ke perpuluhan, tetapi membuat susah orang-orang yang tidak punya. Di sana dikatakan, oh dia orang baik, perbuatannya baik di mata Tuhan. Tuhan yang melihat dan menguji hati, Tuhan yang tahu apa yang paling dalam di dalam hati kita, dan saat kita terus mau berserah kepada Dia untuk dihancurin yang membeku di dalam diri kita, pengertian-pengertian lama kita, gunung-gunung kekerasan hati dihancurkan dengan palu firman Tuhan, yang membeku dibakar dengan firman Tuhan, sehingga dari hari ke hari kita terus mau untuk membuka telinga lebar-lebar, mendengarkan dan memperhatikan perintah Tuhan, dan mau diubahkan. Bukan cuma dengar, memperhatikan, tetapi yang paling penting sesudahnya kita menjadi pelaku firman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.